Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Dua Prasetyo dengan NIM 2401020022. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan membahas salah satu model yang sering digunakan dalam pengembangan pembelajaran. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Nah, model ini sangat penting teman-teman, apalagi bagi kita yang sedang belajar di bidang pendidikan, karena membantu kita dalam merancang pembelajaran yang lebih sistematis dan efektif. Yuk kita bahas. Nah, jadi model yang kita bahas pada video kali ini adalah model EDDI. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya, EDDI itu apa? Oke, model EDDI ini merupakan singkatan dari 5 tahapan utama, yaitu ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model ini digunakan sebagai kerangka kerja dalam merancang pembelajaran, baik dalam bentuk media, modul, maupun sistem pembelajaran secara keseluruhan. Model ini digunakan sebagai kerangka kerja dalam merancang pembelajaran, baik dalam segi media, modul, maupun sistem pembelajaran secara keseluruhan. Kelebihan dari model EDDI ini adalah strukturnya yang sistematis dan mudah diikuti, sehingga cocok digunakan untuk pemula maupun yang sudah profesional. Tahap pertama adalah analisis. Pada tahap ini, kita mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Misalnya, kita harus mengetahui siapa peserta didik, apa karakteristik mereka, serta masalah apa yang dihadapi dalam proses belajar mereka. Selain itu, kita juga menganalisis tujuan pembelajaran dan materi yang akan kita sampaikan. Contohnya, jika ada siswa kesulitan memahami konsep tertentu, maka kita perlu merancang pembelajaran yang dapat membantu mengatasi kesulitan siswa tersebut. Jadi, tahap analisis ini sangat penting karena menjadi dasar untuk tahap-tahap berikutnya. Selanjutnya, tahap kedua yaitu desain atau perancangan. Pada tahap ini kita mulai merancang bagaimana pembelajaran akan dilakukan. Misalnya, kita menentukan metode pembelajaran, media yang akan digunakan, serta menyusun tujuan pembelajaran secara lebih rinci. Pada tahap ini, kita juga bisa membuat storyboard atau rancangan awal media pembelajaran. Tujuannya pada tahap ini adalah agar proses pengembangan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianalisis sebelumnya. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu development atau pengembangan. Pada tahap ini kita mulai membuat produk pembelajaran sesuai dengan desain yang telah dibuat. Contohnya, kita mengembangkan modul, video pembelajaran, atau media interaktif. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan uji coba awal untuk memastikan bahwa produk yang dibuat sudah sesuai dan dapat digunakan dengan baik. Jika masih terdapat kekurangan, maka dilakukan revisi sebelum digunakan secara luas. Kemudian pada tahap keempat yaitu implementation atau penerapan. Pada tahap ini, produk pembelajaran yang telah dikembangkan mulai digunakan dalam proses pembelajaran nyata. Misalnya, guru menggunakan media yang telah dibuat di dalam kelas, atau siswa mulai menggunakan e-modul yang telah dikembangkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melihat bagaimana produk yang kita buat tersebut bekerja dalam situasi sebenarnya. Di tahap terakhir atau yang kelima, yaitu evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini, kita menilai apakah pembelajaran yang telah dilakukan sudah efektif atau belum. Evaluasi bisa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif yang dilakukan selama proses berlangsung dan evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran. Dari hasil evaluasi ini,
kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah dirancang, sehingga dapat diperbaiki untuk kedepannya. Dapat disimpulkan bahwa model EDI ini merupakan salah satu model pengembangan pembelajaran yang sangat penting dan banyak digunakan dalam dunia pendidikan karena memiliki langkah-langkah yang sistematis, terstruktur, dan mudah diterapkan. Model ini terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation, yang saling berkaitan satu sama lain dan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Tahap analisis berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses belajar. Selanjutnya, tahap desain membantu merancang tujuan, strategi, metode, serta media pembelajaran yang sesuai. Pada tahap development, seluruh rancangan mulai diwujudkan menjadi produk nyata seperti modul, video pembelajaran, atau media interaktif. Setelah itu, tahap implementation dilakukan menerapkan produk tersebut dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya agar dapat diketahui efektivitas penggunanya. Terakhir, tahap evaluation, yaitu menjadi langkah penting untuk menilai keberhasilan pembelajaran sekaligus memperbaiki kekurangan yang masih ada. Melalui model EDI, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan setiap tahapan proses secara menyeluruh. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih terarah, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik secara optimal. Oleh karena itu, model EDI sangat relevan digunakan oleh pendidik, mahasiswa, maupun pengembang media pembelajaran dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, menarik, dan efektif. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya perencanaan pembelajaran yang baik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.